Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang cara pembuatan kompos baik dari segi biologis, kimia, fisika, dan sosial. Pertama-tama di sini kita akan memperkenalkan diri dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Al-Maskolmi Tamami, nomor absen 3. Saya Niawati dari absen 5. Saya Muhammad Ditara dari absen 15. Saya Muhammad Firdaus dari absen 19. Saya Muhammad Fadli dengan absen 21. Saya Rian Jantullah nomor absen 31. Mungkin sekian dari kami untuk kata-kata pembuka. Silakan menyimak. Terima kasih. Tujuan dari pembuatan kompos organik. 1. Mengetahui teori pembuatan kompos dilihat dari segi biologis, kimia, fisika, dan sosial. 2. Mengetahui cara pembuatan kompos organik. 3. Mengetahui langkah-langkah pembuatan kompos organik. Pembuatan kompos organik dilihat dari segi biologis. Secara biologis, khususnya oleh mikrob-mikrob yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. Membuat kompos adalah mengatur dan mengontrol proses alami tersebut agar kompos dapat terbentuk lebih cepat. Proses ini meliputi membuat campuran bahan yang seimbang, pemberian air yang cukup, pengaturan aerasi, dan penambahan aktivator pengomposan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan kompos organik dilihat dari segi kimia. Secara kimia, pada pengolahan sampah organik menjadi kompos, terjadi proses penghancuran struktur sampah dengan memanfaatkan mikroba ataupun zat asam sehingga terjadi proses pelapukan. Selama proses pengomposan, bahan organik diubah menjadi karbon dioksida dan air disertai dengan pembebasan energi oleh mikroba. Dari proses ini juga dihasilkan materi baru yang bisa diketahui dari adanya gas-gas berbau tidak sedap. Dengan demikian, proses ini termasuk ke dalam perubahan kimia. Secara fisika, saat proses pembuatan pupuk kompos organik, terjadi beberapa perubahan dalam bahan-bahan organik yang terkandung di dalam tempat penyimpanan kompos. Perubahan tersebut berupa penguraian. Penguraian pada bahan organik terjadi karena setiap bahan-bahan organik memiliki unsur karbon. Dari penguraian tersebut akan terus berlangsung selama beberapa hari untuk menghasilkan pupuk kompos organik yang kita inginkan. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan kompos organik dilihat dari segi sosial. Untuk sosial, pupuk kompos dapat menjadi salah satu fungsi besar dalam usaha pertanian. Selain dapat menyuburkan tanah, pupuk kompos juga ramah lingkungan dan tidak memakan banyak biaya. Saya akan menjelaskan tentang kompos organik. Kompos merupakan salah satu pupuk organik yang ada sejak lama. Pengertian kompos adalah bahan-bahan organik yang sudah mengalami proses pelapukan karena terjadinya interaksi antara mikroorganisme atau bakteri pembusuk yang bekerja di dalam bahan organik tersebut. Bahan-bahan organik yang dimaksud pada pengertian kompos adalah rumput, jerami, ranting-ranting, dahan, kotoran hewan, bunga yang rontok, air kencing hewan ternak, serta bahan organik lainnya. Semua bahan organik tersebut akan mengalami pelapukan yang diakibatkan oleh mikroorganisme yang tumbuh subur pada mikroorganisme yang lembab dan basah. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat pupuk kompos organik. Pertama, alat membuat pupuk kompos. Wadah berukuran besar dengan penutup tong atau ember. Yang kedua, sarung tangan. Dan bahan yang membuat pupuk kompos. 1. Sampah rumah tangga yang biasanya sisa-sisa makanan atau bekas sayuran. Yang kedua, tanah. Yang ketiga, air secukupnya. Keempat, arang sekam. Kelima, kapur. Dan keenam, cairan pupuk EM4 sebagai tambahan. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat pupuk kompos organik. Yang pertama, siapkan sampah rumah tangga yang akan diolah menjadi pupuk kompos.
Yang kedua, pisahkan sampah organik, sisa makanan atau dedaunan dengan sampah plastik. Sampah organiklah yang nantinya akan digunakan sebagai pupuk kompos. Yang ketiga, siapkan wadah berukuran besar untuk membuat pupuk kompos. Jangan lupa bahwa wadah harus dilengkapi dengan penutup agar pupuk yang dibuat tidak akan terkontaminasi. Yang keempat, masukkan tanah secukupnya ke dalam wadah yang telah diisi dengan sampah organik. Ketebalannya bisa kamu sesuaikan dengan wadah dan banyaknya sampah organik. Yang kelima, siram permukaan tanah tersebut menggunakan air secukupnya. Yang keenam, masukkan sampah organik yang telah dicampur arang, sekam, otinol, dan kapur pertanian ke dalam wadah. Yang ketujuh, pastikan sampah disimpan secara merata, sebisa mungkin ketebalannya sampah setara dengan ketebalan tanah. Yang ke-8, siram dengan air yang telah tercampur EM4. Yang ke-9, masukkan tanah ke dalam wadah. Kali ini tanah berperan sebagai penutup sampah. Yang 10, tutup wadah dengan rapat dan biarkan sekitar 3 minggu. Jangan lupa perhatikan hal ini saat membuat pupuk kompos sendiri di rumah. 1. Pastikan wadah pembuat kompos tidak terkontaminasi oleh air hujan dan hewan. Yang kedua, pastikan juga wadah tak terkena paparan sinar matahari. Kalau semuanya sudah dilakukan kini, kamu bisa langsung menggunakan pupuk organik ini untuk memupuk semua jenis tanaman yang ada di pekarangan rumah. Mungkin sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.